Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah tentang penculikan yang terjadi di sebuah daerah pedesaan di Amerika Serikat. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. During the 2-3 days he had Sierra, I believe she was what? Literally kept under subdued and kept under control. Don't ask me why she wasn't there. She was a beautiful girl, but she wasn't, and I'm glad. Sierra Johin yang lahir pada tanggal 11 Februari 1996 ini merupakan mahasiswi di Universitas Toledo. Dan dia tinggal bersama kakek neneknya di Metamora, Ohio. Hari itu di tanggal 19 Juli 2016, Sierra yang berusia 20 tahun menghabiskan sore harinya bersama dengan kekasihnya selama 7 tahun terakhir ini, yaitu Josh Kolasinski. Mereka bersepeda di daerah pedesaan Fulton County di sebelah barat kota Toledo. Di malam harinya, ibu dari Sierra, Sheila Vaculik, datang untuk mengunjungi putrinya. Dia menyadari kalau lampu kamar tidur putrinya dalam keadaan mati yang tidak seperti biasanya. Sierra adalah anak yang sangat dekat dengan keluarganya, sehingga tidak mungkin kalau dia pergi keluar rumah tanpa pamit. Awalnya Sheila merasa tidak terlalu panik, namun ketika Josh di pukul 10 malam menanyakan apakah Sierra sudah sampai di rumah, disitulah Sheila merasa ada yang aneh. Josh juga ada bilang kalau dia ada mengirimkan beberapa pesan namun tidak ada jawaban satupun dari Sierra. Ketika Josh mencoba menghubungi ponselnya Sierra beberapa kali, semuanya langsung masuk ke voicemail. Ketika Sheila juga tidak bisa menghubungi Sierra, dia mencoba mencarinya di luar dan juga melaporkan hilangnya Sierra ke polisi. Sheila mengatakan kepada polisi kalau Sierra tidak pulang ke rumah setelah bersepeda dengan Josh. Polisi menanyai Josh tentang kejadian hari itu, karena dia adalah orang terakhir yang ditemui oleh Sierra. Josh mengatakan kepada polisi kalau hari itu mereka bersepeda di daerah pedesaan dan di antara ladang jagung. Dia juga menunjukkan video Snapchat yang diambilnya di hari itu. Sierra terlihat tersenyum di dekat sepeda ungunya. Josh mengatakan kalau dia mengiringi dengan naik sepeda motornya dan mereka beriringan bersama hingga sampai di area County Road. Setelah itu mereka berpisah. Sierra bilang kalau dia akan pulang ke rumahnya sendirian saja karena Josh tinggal di arah yang berlawanan dengan rumahnya. Sebelum berpisah, Josh bilang kalau dia akan mengabarinya kalau sudah sampai di rumah. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Saat itu sekitar pukul 6:45 di sore hari. Dan itu adalah terakhir kalinya Josh melihat Sierra dan tidak mendengar kabar darinya lagi sejak saat itu. Polisi memperhatikan di video Snapchat sore hari itu kalau Sierra terlihat menggunakan jam tangan Fitbit. Jadi mereka mencoba untuk melacak jam itu dan ponselnya Sierra. Di saat yang bersamaan, polisi melakukan pencarian di area County Road dan area di mana Josh terakhir kali melihat Sierra. Mereka menyadari kalau ada kerusakan di area ladang jagung karena beberapa pohon terlihat patah. Polisi mulai menginvestigasi ladang jagung itu dan mereka menemukan sepeda Sierra di dalam ladang itu dan menemukan ada noda merah di stang sepedanya. Mirisnya, area sepeda itu ditemukan hanya berjarak kurang dari 1 km dari rumah Sierra. Polisi juga menemukan kacamata hitam milik Sierra, obeng, kotak sekring, dan sebuah helm yang tertutup darah. Tidak diketemukan tanda-tanda keberadaan Sierra, namun karena ditemukan barang bukti, polisi meyakini kalau terjadi pergulatan di sana. Polisi menyimpulkan kalau Sierra telah diculik oleh seseorang, sehingga mereka melebarkan area pencarian mereka. Sebagai bagian dari investigasi, mereka mulai bertanya dengan orang-orang di sekitar. Ada seorang saksi yang melihat sebuah van melintas di sore hari itu dan melaporkan nomor plat mobilnya ke polisi. Dan setelah dicek, mobil itu adalah milik dari James Worley.
Berdasarkan informasi ini, penyelidik mencoba untuk berbicara dengan James. Ternyata James mempunyai usaha reparasi mesin dan tinggal bersama dengan ibu dan kakak laki-lakinya. James mengatakan ke polisi kalau dia mengenali area di mana polisi melakukan pencarian itu, karena sepeda motornya pernah mogok di area itu. Dia juga menginformasikan kalau dia pernah kehilangan helmnya, obeng, kacamata hitam, dan kotak sekring. Pernyataan ini membuat polisi menjadi khawatir, karena itu adalah benda-benda yang ditemukan polisi di dekat kacamatanya Sierra. Yang anehnya lagi, tiba-tiba tanpa ditanya James bilang kalau dia tidak menghabisi nyawanya Sierra. Polisi semakin curiga saat melihat ada bekas luka di bagian lengan dan kakinya. Polisi langsung mengamankannya dan menggeledah propertinya. Di dalamnya polisi menemukan tali, lakban, borgol, senjata, peluru, dan alat perekam video. Dan di dalam salah satu gudangnya, polisi menemukan seperti penjara bawah tanah yang disembunyikan di balik tumpukan jerami. Di dalam ruangan itu ada seperti tali yang menempel di tembok dan ada sebuah freezer. Ruangan itu juga berbau pemutih, namun tidak diketemukan jejak keberadaan Sierra. Polisi juga menggeledah truk dari James dan lagi-lagi menemukan 2 borgol, masker, dan lakban. DNA Sierra ditemukan di sebuah kasur angin dan lakban yang ditemukan di dalam gudang. 3 hari setelah kehilangannya, tubuh Sierra ditemukan dalam sebuah kuburan dangkal di dalam ladang jagung itu, berjarak sekitar 19 km dari rumah James. Dia ditemukan dalam keadaan mulut disumpal dan tangan terborgol. Tangan itu diikatkan ke pergelangan kakinya dengan tali. Tidak ditemukan adanya bukti fisik kalau Sierra telah diserang secara seksual. Dari hasil otopsi, ditentukan kalau kematian Sierra karena kehabisan nafas. Petugas medis meyakini kalau hanya dalam beberapa menit saja Sierra kehilangan nyawanya. Ini disebabkan adanya plastik dengan ukuran besar yang diletakkan di dalam mulutnya. James ditangkap dan didakwa dengan tuduhan pembunuhan, penculikan, penyerangan, dan kepemilikan senjata. Tapi dia menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan itu. Di hari Sierra menghilang, pengadilan mengetahui kalau James menggunakan komputernya untuk membuka situs dewasa. Salah satu detektif yang bertugas berhasil menemukan histori halaman pencarian yang mengandung kata-kata mengikat, menyumpal, memaksa, dan melecehkan. Pengadilan juga mengetahui kalau James menunggu di ladang jagung itu selama 2 jam. Ini bisa dilacak dari lokasi data dari ponselnya. Diyakini kalau James menyerang Sierra dengan helmnya dan meninggalkannya di sana untuk mengambil mobil vannya. Lalu membawa Sierra ke gudangnya dan menyumpal mulutnya hingga korban kehabisan nafas dan meninggal. Baru setelah itu dia membawa ke lokasi yang berbeda dan mengubur tubuhnya di sana. Semua bukti mengarah ke James. Darah Sierra pun ditemukan di sepeda motornya dan juga di beberapa barang yang berada di propertinya James. Petugas koroner ikut bersaksi dalam persidangan dan bersaksi kalau Sierra mempunyai luka memar di kaki kirinya dan luka baret di dahinya. Juga mengalami retak tulang tengkorak dan gigi seri di bagian kiri atas patah. Dia juga bersaksi kalau mainan plastik yang ditaruh di dalam mulutnya itu menutupi saluran pernafasannya. Dia juga meyakini kalau giginya yang patah itu karena barang yang dipaksakan masuk ke dalam mulutnya. Pengacara pembela mengatakan kepada juri kalau jaksa tidak bisa membuktikan kalau James bersalah. Dia menyatakan kalau barang bukti yang ditemukan di ladang jagung itu karena memang sengaja ditinggalkan di sana oleh James saat sepeda motornya mogok. Juga ada seorang saksi yang melihat pria berbaju merah di saat kejadian. Dan saat properti James digeledah, tidak ditemukan baju berwarna merah di sana. Dan tentang penjara bawah tanah yang ditemukan di gudangnya itu, dikatakan oleh pengacaranya akan digunakan sebagai studio untuk membuat film dewasa. Itu akan menjadi bisnisnya yang baru, maka dari itu dia banyak mencari informasi tentang hal itu di komputernya. Salah satu teman lama dari James juga memberikan kesaksian yang sama, di mana dia pernah mendengar James berencana akan membuat studio film dewasa. 6 jam waktu yang dibutuhkan juri untuk berdeliberasi sebelum akhirnya menjatuhkan vonis bersalah ke James. Dan dalam sidang vonisnya, James berbicara selama 45 menit. Dia mengatakan kalau bukan dialah pelakunya
dan juga bilang kalau dia telah dijebak. Pengacaranya meminta agar dia hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun hakim menolak permintaan itu dan menjatuhkan hukuman mati kepada James. Hakim memberitahu pengacaranya kalau ada kemungkinan James tidak bersalah, baru dia akan memberikan hukuman penjara seumur hidup. Eksekusi James dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2025. Ternyata kasus penculikan Sierra ini bukanlah kasus James yang pertama. Dulunya di tahun 1990, dia pernah menculik seorang wanita yang sedang bersepeda juga. James sempat ditahan saat itu, namun mengatakan kepada polisi kalau dia tidak sedang menculik wanita itu. Pada akhirnya dia mengaku bersalah atas tuduhan itu dan hanya dijatuhi hukuman 3 tahun di penjara. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Nanti tulis ya di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!